Halo, selamat bergabung semuanya pada pertemuan ketiga mata kuliah Sains Data. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan SQL, khususnya dengan menggunakan SQLite. Nah, jadi kalau minggu lalu kita belajar manajemen data menggunakan R ya, kalau minggu ini kita akan menggunakan software lain yaitu SQLite. Nah, tapi teman-teman gak usah takut karena di sini sifatnya hanya pengenalan ya, jadi kita tidak perlu belajar terlalu dalam. Oke, baik, saya mulai ya. Ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan ya sebelum mulai menggunakan SQLite. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum mempunyai software SQLite ya, kalian bisa mendownload di halaman sqlitestudio.pl ini ya. Nanti kalian tinggal pilih download ya. Lalu file yang di-download nanti kemungkinan akan berbentuk zip ya. Berbentuk zip seperti ini. Jadi nanti kalian perlu ekstrak terlebih dahulu supaya nanti foldernya itu bisa dibuka. Nah, ini folder yang sudah saya ekstrak ya. Jadi teman-teman harus punya juga instalan zip atau RAR mungkin ya. Nah, di sini bisa pilih yang ekstrak here ya, atau mau ekstrak to folder yang ini juga boleh. Oke, nah ini punya saya yang sudah saya ekstrak ya. Untuk menjalankannya kita cukup cari file sqlitestudio.exe ini. Nah, ini seperti ini tampilan SQLite Studio-nya ya. Kalau tampilan di kalian editornya ini belum muncul ya, kalian bisa langsung klik yang ini nih ya, SQL, Open SQL dan Editor. Nanti akan muncul dua baris seperti ini. Oke, sementara kita simpan dulu SQL-nya ya. Oke, untuk memulai praktikum ini kalian juga perlu mendownload data contoh yang bisa kita gunakan ya melalui link ini ya, sklitetutorial.net/sklite-sample-database. Nah, ini nanti kita lihat ke bawah. Oke, kalian bisa klik yang ini, download SQL sample database. Oke. Nah, bisa dilihat di sini nanti file downloadnya ini berbentuk zip. Ini pun nanti harus kalian ekstrak ya, supaya tidak berbentuk zip lagi. Nah, setelah diekstrak nanti filenya akan diberi nama chinook.db ya. Jadi ekstensinya ini sudah db, bukan lagi zip. Oke, kalau sudah kita bisa mulai masuk ke SQLite-nya. Ya, seperti ini tadi ya tampilan di SQLite-nya ya. Kita bisa mulai pilih menu database, lalu add a database ya. Oke, selanjutnya setelah keluar menu ini ya, kita cari ya tadi filenya kita simpan di mana. Tadi saya simpan di SQLite. Nah, ini ya. Ada Chinook. Klik save ya. Oke. Baru setelah ini kita okekan. Nah, di sini sudah muncul file Chinook yang sudah kita ekstraksi tadi. Oke, selanjutnya kalau sudah muncul di sini Chinook, kita bisa klik kanan ya, lalu pilih connect to database. Nah, nanti di sini muncul ya tabel-tabel apa saja yang ada di file Chinook ini. Oke, mungkin di perkuliahan dicontohkan kalian melakukannya dengan CMD ya, tidak dengan SQLite ya. Jadi yang tahapan di modul ini bisa kita skip saja ya, karena tadi kita langsung pakai Studio SQLite. Nah, ini sama ya tabel-tabel di Chinook yang ada di sini, ada 13 tabel kalau nggak salah. Oke, jadi struktur database dari data chinook.db ini kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau di Excel kurang lebih kayak sheet-sheetnya gitu ya. Jadi mungkin ada 13 sheet di dalamnya, atau kalau misalnya di R kemarin
table ini seperti data frame gitu atau table gitu yang kemarin kita coba ya di pertemuan sebelumnya. Oke, kita langsung coba aja ya. Ini mengeluarkan tabelnya. Kita copy aja ini perintahnya. Lalu di SQLite kita pastenya ini di bagian editor ini ya. Oke. Nah, di bagian atas ini adalah tempat di mana kita bisa ngecek database yang aktif apa aja. Tadi kan kita sudah connect ya database yang Chinook ini ke sini ya. Jadi di sini muncul tulisan Chinook. Kalau di sini masih kosong belum muncul, itu berarti belum terkonek database-nya. Oke, kalau sudah kita bisa run. Oke, ini dia tampilannya ya. Jadi ada 13 tabel. Diurutkan berdasarkan nama ya. Mulai dari album, artis, sampai dengan tracks. Baik, kita lanjut. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat tabel-tabel menggunakan SQLite Studio ini, bisa langsung kita klik ya di bagian kiri ini ya. Misalkan di tabel yang artis. Nah, di artis ini ada 2 kolom gitu ya. Terus kalau di tabel yang track, ini ada berapa kolom nih? Ada 9 ya, ada 9 kolom. Baik, selanjutnya kita masuk ke selecting data ya, atau memilih kolom dari tabel tertentu. Kalau di R kemarin, selecting data kita bisa tuliskan sintaksnya kan data frame, persen, lebih besar persen, lalu select ya. Kalau di sini kita bisa gunakan sintaks ini ya. Select, terus kolom mana saja yang mau diambil ya dari tabel yang mana. Oke, kita langsung coba ya. Ini saya kopikan aja langsung semuanya. Jangan lupa kalau perintah di SQL ini harus selalu diakhiri dengan titik koma. Oke, kalau mau kembali ke editor tadi ya, tinggal open editor ya. Terus kita kopikan saja ke sini, paste. Nah, lalu kita run. Tadi kan kita tahu di tracks itu ada 9 kolom ya. Karena di sini kita select hanya 4 kolom, track ID, name, composer, sama unit price. Ini kita bisa lihat hasilnya di bawah ini. Jadi kalau di SQLite Studio ini ya, yang di atas ini adalah perintahnya, kita tuliskan. Lalu yang di bagian bawah ini adalah outputnya. Nah, tadi kan di atas kita mau memilih 4 peubah ini ya, 4 kolom lah ya istilahnya. Oke, kita lihat hasilnya di sini ada track ID, name, composer, sama unit price saja ya. Kita geser ke kanan lagi nggak ada ya, karena yang kita select atau yang dipilih hanya 4 kolom ini. Oke, selanjutnya kalau kita mau memilih semua kolom dalam tabel tersebut, kita bisa gunakan select terus tanda asterisk seperti ini ya. Select asterisk from table name-nya apa. Jadi kayak di sini gitu ya. Misalkan kita mau dari tabel yang tracks tadi ya, kita mau pilih semua kolomnya. Oke, kita coba aja, kita kopikan. Nah, ini nanti kita tinggal run saja. Oke, di sini ya bisa dilihat ya dari mulai track ID, name, album ID, media type, genre ID, composer sampai unit price ini muncul semua ya. Oke, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah sorting data ya, atau apa namanya mengurutkan data. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah order by. Oke, by default dia biasanya mengurutkan berdasarkan ascending ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari abjad mungkin dari A sampai Z gitu ya. Sekarang kita coba aja ya yang di sini ya, select name,
millisecond album ID from tracks ya, tapi di ordernya atau diurutkannya berdasarkan album ID. Kita coba. Kita kopikan ke SQLite Studio. Oke, kita running ya. Ya, oke, di sini bisa dilihat outputnya ya. Ini diurutkan berdasarkan album ID. Jadi album yang ID 1 dulu, baru yang 2 ya. Duanya cuma ada 1 ya. Baru yang 3, 4 dan seterusnya. Nah, sekarang gimana kalau ada yang mau kita urutkan ascending, tapi ada juga kolom yang mau kita urutkan descending. Ini bisa kita gunakan perintah ini yang di bawahnya ya. Jadi order by album ID-nya ascending ya, misalkan ya, tapi millisecond-nya itu descending gitu ya. Jadi nanti dia akan menyesuaikan dengan perintah yang kita berikan. Kita coba ya, di copy saja. Oke, saya kasih spasi supaya terlihat pemisahnya. Baik, kita run ya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Sama mulai dari album ID 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi millisecond-nya ini diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Mulai dari 343, 270 gitu ya. Dan seterusnya. Kalau tadi kan enggak, kalau tadi diurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, selanjutnya ada filtering data ya. Mungkin ini nanti yang akan sering kita gunakan ya. Yang pertama ada distinct. Distinct ini digunakan untuk melihat baris-baris yang unik pada data atau tabel. Jadi biasanya dalam satu tabel atau satu data kan ada record yang dicatat berulang-ulang. Contohnya kalau kayak gini customer by city ya. Jadi customernya itu misalkan di Amsterdam ada 20 orang, di Bangalore ada 10 orang, di Berlin ada 15 orang, dan seterusnya ya. Kalau kita lihat langsung di datanya ini kan kita nggak bisa secara cepat mendapatkan rekap. Jadi kota mana aja sih yang ada customernya gitu ya. Nah di sini dengan menggunakan fungsi select distinct ini, kita langsung ditampilkan nama-nama kota yang ada gitu ya. Jadi sudah unik. Jadi satu kota sudah ditampilkan hanya sekali seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita coba ke ini. Oke, filtering. Ya. Kita run. Nah, sudah keluar ya. Nama-nama kotanya sudah unik ya. Jadi tidak ada yang berulang lagi. Kita lihat selanjutnya ada fungsi where. Where ini kita melakukan filtering baris dengan beberapa kondisi atau pernyataan logika ya. Jadi kalau ada syarat-syarat tertentunya ini kita pakai where. Contohnya di sini ya, kita memilih kolom name, millisecond, bytes, album ID dari tabel tracks ya, di mana album ID-nya ini 1 dan millisecond-nya ini lebih dari 250.000. Jadi hanya data-data yang memenuhi dua kondisi ini saja nanti yang akan di print. Oke, kita coba. Ini ya, SQL editor ini tadi 4. Oke. Kita running. Oke, kelihatan di sini hanya ada 4 baris ya, data yang memenuhi kondisi album ID-nya 1 dan millisecond-nya lebih dari 250.000. Selanjutnya ada fungsi limit ya, di mana fungsi limit ini digunakan untuk membatasi banyaknya baris yang ditampilkan. Nah, misalnya ini menggunakan data tracks ya, kita ingin menampilkan 10 baris pertama aja dari kolom track ID sama name. Setelah tulis select track ID name lalu from tracks ya, dari tabel yang tracks kita tambahkan limit 10 karena kita hanya ingin menampilkan 10 baris teratas. Oke, saya kopikan. Kita running. Ya, ini hasilnya ya.
10 baris teratas sudah di print dari mulai For Those About to Rock We Salute You sampai dengan Evil Walks. Ya, selanjutnya ada between ya. Between ini digunakan untuk melihat suatu nilai yang berada dalam jangkauan nilai tertentu ya. Contoh di sini ya, kita gunakan data yang invoice masih di Chinook yang tadi. Di sini kita menggunakan informasi dari invoice ID, billing address, dan total untuk mengetahui total invoice yang berada di range 14,96 dan 18,86. Nah, jadi setelah kita tuliskan tadi select from table-nya apa ya, lalu kita tambahkan perintah where totalnya, tadi kan yang mau kita seleksi yang total ya, kolom total, ini between, masukkan angkanya yang mau kita jadikan syarat. Oke, lalu minta diurutkan ya berdasarkan totalnya. Oke, kita coba saja. Ya, nah ini kita running. Oke, ini hasilnya ya. Nah, ini sudah ditampilkan data-data yang billingnya ini mulai dari 14,91 sampai dengan 18,86 dan sudah diurutkan berdasarkan totalnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, ini between sudah. Selanjutnya ada in ya. In ini digunakan untuk melihat atau menguji jika suatu nilai sesuai dengan nilai yang ada dalam list. Paling tidak ada satu yang sama lah. Nah, ini misalnya kita menggunakan data yang tracks ya. Lalu kita ingin melakukan filtering untuk tipe media 1 dan 2. Oke, setelah kita select from tabelnya apa, lalu kita kasih syarat di mana media type ID-nya ini in 1,2. Lalu kita order by name. Name-nya kita order secara ascending. Oke, kita coba running ya. Kita cek media type ID-nya. Oke, media type ID-nya ini 1 sama 2 ya, sesuai yang sudah kita setting. Oke, terus yang di print juga sesuai yang kita select ya. Track ID, name, sama media type ID. Ya, selanjutnya kita lihat ada is null ya. Is null ini digunakan untuk melihat atau menguji suatu nilai null atau tidak. Oke, di sini hanya kita tambahkan perintah where composer is null. Misalkan kita ngambil data tracks, lalu kolom yang dipakai track ID, name, sama composer ya. Kita mau lihat yang composernya ini null. Lalu kita ordernya by name. Kita coba saja. Bisa dilihat ya hasilnya ya. Semua yang komposernya null ini di print di sini ya. Dan sudah diurutkan berdasarkan name-nya dari sebenarnya dari A sampai Z ya, tapi karena ini masih ada yang pakai simbol-simbol, ada yang pakai angka gitu ya. Jadi yang simbol ini didahulukan. Satu lagi ada grouping data di mana kita menggunakan perintah group by untuk mengelompokkan nilai yang sama menjadi suatu summary. Biasanya ini digunakan dengan fungsi agregat count, max, min, sum, sama average ya atau AVG. Ini untuk masing-masing kelompok. Oke, contohnya di sini ya, kita menggunakan data tracks yang tadi kita ingin menghitung banyaknya track pada setiap album. Hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan kolom album ID dan track ID. Lalu kita menghitung banyaknya track, kita bisa menggunakan perintah count. Oke, di sini kita copy saja, kita coba. Kita lihat di sini hasilnya ya. Jadi yang album ID-nya 1 itu ada 10 ya, yang album ID-nya 2 ada 1, yang album ID-nya 3 ada 3 gitu dan seterusnya. Ini adalah hasil dari group by tadi ya. Group by, terus kita mau count gitu ya. Kita hitung frekuensi anggota di dalamnya ada berapa. Satu lagi ada pernyataan having ya. Having ini mirip dengan where.
Di mana where tadi digunakan untuk filter data sebelum grouping dengan group by. Sementara having ini digunakan untuk exclude data setelah grouping. Oke, misalnya nih di contoh kita menggunakan group by ingin melihat banyaknya album ID ke-1 itu ada berapa banyak sih tracknya gitu ya. Jadi kita masukkan dulu perintah group by album ID ya, lalu setelah itu ditambahkan perintah having album ID sama dengan 1. Ini kita coba aja dulu. Oke, kita running, kita lihat ya hasilnya. Nah, oke, berarti dari yang tadi sudah kita lakukan group by ya, di sini dia hanya mengeluarkan yang album ID-nya 1 ya. Itu ada sebanyak 10. Oke, itu aja materi untuk hari ini ya. Silahkan kalian mencoba. Dan untuk tugas ini silahkan dicoba dikerjakan ya. Supaya kalian bisa lebih memahami materi SQLite hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di praktikum minggu depan.